Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammad Irfan selaku dosen pengampu pelajaran fikih ibadah yang saya hormati, dan kepada teman-teman semua, perkenalkan nama saya Isnah Fadilah dari kelas HTNC dengan NPM 2021020272. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wudhu. Menurut bahasa, wudhu berarti bersih dan indah. Sedangkan menurut syarat, wudhu berarti membersihkan anggota tubuh tertentu, seperti muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki, dari najis dan mensucikannya diri dari hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah. Wudhu adalah suatu syarat untuk sahnya sholat yang dikerjakan sebelum orang mengerjakan sholat. Kata wudhu merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang sudah lazim diucapkan dengan fasih oleh kaum muslim di Indonesia. Adapun artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia tertulis mensucikan diri atau sebelum sembahyang dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata wudhu merupakan turunan dari kata kerja fi'il yang artinya bersih. Kemudian kata ini menjadi istilah dalam fikih atau hukum Islam. Arti kata wudhu adalah perbuatan mengambil wudhu, yaitu menggunakan air yang suci lagi mensucikan untuk meratakannya pada anggota-anggota tubuh tertentu, sebagai mana yang dijelaskan dan disyariatkan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada ayat dan hadis tentang wudhu. Yang pertama yaitu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang wudhu, yaitu wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Kemudian ada yaitu ayat dan hadis tentang wudhu. Ayat Al-Quran tentang melaksanakan wudhu adalah sebagai berikut, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Kemudian ada hadisnya, yaitu yang pertama ada hadis dari Abu Hurairah, yaitu artinya tentang tidak akan diterima sholat seorang di antara kalian jika ia berhadas hingga dia berwudhu. Kemudian hadis yang kedua dari Abdullah ibnu Abbas, yaitu aku diperintahkan untuk berwudu apabila hendak melaksanakan sholat. Kemudian ada lagi dari Abu Sa'id, yaitu kunci sholat adalah bersuci, pengharamannya adalah takbir, penutupnya adalah salam. Kemudian terdapat hadis yang panjang, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, maka keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, maka dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Begitu juga tatkala ia membasuh muka, maka dosa-dosanya akan keluar dari mukanya sampai dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, maka dosa-dosanya akan keluar dari kedua tangan ia sampai dari bawah kukunya. Sedemikian pula halnya dengan ia menyapu kepala, maka dosa-dosanya akan keluar dari kepala bahkan dari kedua telinganya. Begitu pun tatkala ia membasuh kedua kaki, maka keluarlah dosa-dosa tersebut dari dalamnya sampai bawah kuku dan jari-jari kakinya. Kemudian tinggallah perjalanannya ke masjid dan sholatnya menjadi pahala yang bertiga. Ada fardu atau rukun wudhu. Tidaklah sah apabila seseorang yang meninggalkan salah satu rukun atau fardunya wudhu. Adapun rukun-rukun wudhu yaitu yang pertama ada niat untuk mengerjakan wudhu. Niatnya itu terletak di dalam hati, seperti niatnya yaitu aku niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua ada membasuh seluruh muka, yakni antara tempat tubuh, rambut kepala yang wajar hingga ke bawah janggut dan secara melintang antara kedua belah daun telinga. Kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat membasuh kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib atau berurutan, artinya mendahulukan anggota wudhu yang seharusnya didahulukan dan mengakhiri yang seharusnya diakhiri. Kemudian yang keempat ada syarat sah wudhu. Yang pertama yaitu harus Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah melaksanakan wudhu.
Yang kedua ada tamyiz, yaitu dalam membedakan baik buruknya suatu pekerjaan, tidak berhadas besar. Kemudian dengan air suci lagi mensucikan. Tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu, misalnya getah, cat, dan sebagainya. Kemudian tidak ada najis pada tubuh sehingga merubah salah satu sifat air yang suci lagi mensucikan. Dan ada beberapa syarat-syarat wudhu, yaitu yang digunakan untuk berwudhu harus air yang suci, kemudian air yang halal, kemudian suci anggota wudhu dari najis. Untuk sahnya wudhu disyaratkan adanya waktu yang cukup untuk wudhu dan sholat. Kemudian dalam arti bahwa setelah berwudhu yang bersangkutan masih memungkinkan untuk melaksanakan sholat yang dimaksud pada waktunya yang telah ditentukan. Sedangkan jika waktunya sempit, di mana jika ia berwudhu, maka keseluruhan sholatnya atau sebagian sholatnya berada di luar waktu sholat yang telah ditentukan, sementara jika ia tayamum, maka keseluruhan sholatnya masih bisa dilaksanakan. Kemudian melaksanakan wudhu sendiri tidak boleh diwakilkan oleh orang lain, diwajibkan adanya urutan di antara anggota-anggota wudhu. Maka dalam hal ini wajib tayamum, maka apabila ia berwudu maka batalah wudunya. Kemudian ada melaksanakan wudu sendiri tidak boleh diwakilkan oleh orang lain, diwajibkan adanya urutan di antara anggota-anggota wudu, kemudian wajib bersifat segera, artinya tidak ada tenggang waktu yang panjang dalam membasuh anggota wudu yang salah satu dengan yang lain. Kemudian ada yang membatalkan wudu. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, membagi penyebab batalnya wudhu menjadi 4 perkara, yaitu keluarnya sesuatu melewati satu dari 2 jalan. Segala sesuatu yang keluar melalui salah satu jalannya keluarnya najis, kubul dan dubur merupakan penyebab batalnya wudhu seseorang. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i, air mani yang keluar dari tubuhnya sendiri atau bukan air mani yang menempel bukan penyebab batalnya wudhu. Ini karena jika seseorang mengeluarkan air mani maka dia wajib mandi. Air mani adalah air yang memancar keluar dari kemaluan, biasanya pada saat berhubungan intim. Kemudian yang kedua ada hilang akal. Hilang akal merupakan salah satu penyebab wudhu seseorang batal. Hilang akal di sini dapat disebabkan oleh pingsan, gila, atau tidur. Namun tidur yang dilakukan dalam posisi duduk tidak membatalkan wudhu. Kemudian yang ketiga, bertemunya 2 kemaluan antara laki-laki dan perempuan. Penyebab lain batalnya wudhu seseorang adalah bertemunya 2 kemaluan laki-laki dan perempuan, baik yang terjadi secara disengaja maupun tidak sengaja. Kemudian yang keempat, menyentuh kemaluan. Hal terakhir yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Kemudian menurut pendapat mazhab Hambali, di sini ada yang pertama, semua yang keluar dari kubul dan dubur. Mazhab Hambali berpendapat bahwa semua yang keluar dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur, adalah penyebab batalnya wudhu. Hal ini dikecualikan bagi orang yang sedang berhadas. Dengan demikian, wudhu orang tersebut tidak batal. Hal tersebut merupakan keringanan baginya atas kesulitan yang dihadapi. Kemudian yang kedua ada sesuatu yang keluar selain dari kubul dan dubur. Najisnya yang keluar dari badan selain dari kubul dan dubur tidak membatalkan wudhu kecuali jika keluar dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang ketiga ada hilang akal. Imam Ahmad berpendapat hilang akal yang disebabkan oleh pingsan, mabuk, atau serta tidur ringan dalam posisi ruku, sujud, ataupun berbaring adalah hal yang dapat membatalkan wudhu. Yang keempat ada menyentuh kemaluan atau dubur. Menyentuh kemaluan atau dubur dengan menggunakan telapak tangan dalam ataupun luar dan tanpa alas dapat membatalkan wudhu, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian yang kelima ada menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan laki-laki atau perempuan dengan syahwat merupakan hal yang membatalkan wudhu, kecuali menyentuh kemaluan anak kecil di bawah umur usia 7 tahun tanpa adanya syahwat. Keenam ada memandikan jenazah. Maksud memandikan jenazah di sini adalah orang yang turut serta memegang jenazah secara langsung, bukan yang menyiramkan air ke tubuh jenazah tersebut, dapat membatalkan wudhu karena orang yang memegang tubuh jenazah pada umumnya akan menyentuh bagian kemaluan jenazah. Kemudian yang selanjutnya wajib wudhu dalam hal yang diwajibkan mandi. Menurut selanjutnya ada wajib wudhu dalam hal yang diwajibkan mandi. Menurut Imam Ahmad, hal-hal yang menyebabkan seseorang wajib mandi otomatis menyebabkan orang tersebut wajib berwudu pula. 3 garis besar menurut Imam Malik, yaitu yang pertama ada
al-ahdats, yaitu apapun yang keluar dari dubur atau lubang bagian belakang dan kubul kemaluan adalah najis. Misalnya kotoran, air seni, angin baik yang disertai dengan suara ataupun tidak. Wadi, air putih kental yang keluar ketika buang air kecil. Madzi, air yang keluar dari kemaluan karena syahwat. Mani, air yang memancar keluar dari kemaluan biasanya pada saat berhubungan intim. Haid, air yang keluar dari kemaluan orang wanita pada saat melahirkan. Daerah istighadah, darah yang keluar secara terus-menerus di luar darah haid atau biasa disebut dengan karena penyakit. Kemudian, apakah jika yang keluar dari dubur dan kubul merupakan suatu yang tidak umum dapat membatalkan wudhu juga? Imam Malik berpendapat jika dari kedua lubang tersebut keluar sesuai yang tidak umum seperti cacing, kerikil, darah, dan nanah, ini dapat membatalkan wudhu karena bukan merupakan najis. Yang kedua ada al-asbab. Dalam pandangan mazhab Maliki, al-azhab adalah batalnya wudhu seseorang yang disebabkan oleh faktor di luar badan. Al-azhab ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu hilang akal, menyentuh kemaluan, berciuman. Kemudian yang ketiga ada ar-riddat wa asyisyak. Imam Malik berpendapat bahwa ar-riddat dan asyisyak merupakan perkara yang membatalkan wudhu seseorang. Apa yang dimaksud dengan ar-riddah dan asyisyak adalah ar-riddah adalah orang yang keluar dari Islam atau murtad. Asyisyak adalah munculnya perasaan ragu pada seseorang apakah ia sedang dalam keadaan berwudu atau sedang hadas. Jadi jika Anda merasa ragu-ragu mengenai taharah badan atau menurut mazhab Maliki ini diwajibkan untuk wudu kembali hingga Anda merasa yakin. Baiklah, demikian penjelasan dari saya tentang wudhu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.